Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Jangan bosen lihat gantengnya Mas Tulus. Jangan jenuh dengar suara merdunya Mas Tulus. Weh. Pokoknya kejar setoran nih teman-teman ya, kejar target karena banyak yang harus dibahas. Aku jadinya pilih beberapa saja ya teman-teman. Jadi kayak gempa Pacitan itu terpaksa aku nggak bahas, kemudian longsor yang di Papua juga terpaksa nggak aku bahas karena ya aku pilih-pilih aja sesuai dengan requestan terbanyak. Jadi list sebetulnya banyak sekali tapi ya aku ambil yang secukupnya saja karena ya kalau semuanya dibahas kayaknya nggak mungkin karena beberapa diantaranya terjadi di tanggal yang sama juga. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Nah kalau yang kali ini saya akan bahas terkait dengan jebolnya tanggul yang ada di Pasar Minggu karena lumayan banyak yang notice ya. Karena kalian pikir kalau nauzubillah Mas Tulus terdampak soal itu, alhamdulillah enggak sebetulnya. Cuma Mas Tulus akan melihat intuisi di balik kejadian ini, kira-kira masih ada potensi kah atau masih ada hal-hal yang perlu diwaspadai, kita akan hitung nanti sama-sama ya, terkait dengan bendungan yang jebol atau tanggul yang jebol di Pasar Minggu Jakarta Selatan di dekat kediamannya Mas Tulus ya. Itu tuh di jalan sini loh teman-teman. Dan ada beberapa titik yang sama ternyata di wilayah di waktu yang sama pada waktu itu tanggal 21 nanti kita akan cari tahu juga di beberapa titik yang di mana saja yang mengalami kendala karena air tersebut ya. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Kalian yang sudah sering datang dan sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, yang belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya. Mungkin mau ya, silahkan. Kemudian like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Kalian yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Astagfirullahaladzim, ini anak ya. Masih ngoceh aja, nanti kita bahas ya. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang kondisi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang mungkin sedang bermasalah juga masalahnya semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keuangan, rumah tangga, dan juga keadaan usahanya lagi sepi, saya doakan semoga ada perubahan baik, ada harapan baik jenengan dikabul sama Allah. Yang tidak lancar dilancarkan, yang sudah lancar semoga semakin lancar. Amin ya Allah. Sehat-sehat buat kita semua ya. Yang penting badan sehat, urusan bisa diselesaikan, hutang bisa dibayar, rezeki bisa dicari, yang penting tetap harus usaha. Kalau kita sudah coba cari tahu masih belum ada
tahu yang kita dapat. Kalau kita sudah coba cari jalan belum dapat jalan yang kita dapat, ya minta sama Allah kesabaran untuk mencari jalan tadi. Semoga semuanya diberi kemudahan ya. Amin. Harus semangat selalu. Yang sedang punya tanggungan utang piutang juga semangat. Saya doakan semoga utang-utang lunas. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini Mas Tulus masih minta perhatian dari teman-teman. Mas Tulus masih mengalami berkah dari kalian. Semoga sedekah nasi box kita masih Allah izinkan ada. Semoga nasi box kita di bulan Mei ini Allah izinkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin ya Allah. Kalian yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di deskripsi. Minimal transfernya Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening yang di deskripsi. Nah, kalau teman-teman bantu sedekah bumi silahkan cek di kolom komentar Mas Tulus sematkan rekeningnya BNI atas namanya juga sama Tulus Rianto, tapi bedanya tidak ada minimal maksimal kalau ke rekening BNI yang di kolom deskripsi ya. Oke. Terima kasih banyak orang baik, sehat berkah bagi kita semua. Semoga tujuannya apa, hajatnya apa Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dihajatkan sedekahnya. Amin. Semoga yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi, Allah berkahi usia, keluarga, dan usahanya. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan masih doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin ya Allah. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul, dan semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih ya. Per Jumat hari ini teman-teman untuk sedekah lagi. Untuk minyak bidara stoknya masih ada sekitar 6 pieces lagi. Kalian yang masih mau pesan silahkan WhatsApp ke 0857 yang di deskripsi, sebutkan nama, alamat lengkap, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Langsung ke situ saja. Kalau mau tahu manfaat fungsinya tonton video packing dulu. Ketik di pencarian packing minyak bidara Big Tulus. Nanti Mas Tulus jelaskan semua di situ ya. Kalau sudah jelas atau sudah tahu, pahami dulu, setelah itu langsung pesan ke WhatsApp yang di 0857. Oke? Terima kasih banyak orang baik, sehat berkah buat kita semua ya. Yang sudah pesan semoga segera sampai, dan tentunya Mas Tulus doakan semoga manfaat jadi obat. Amin. Say guys. Durasi yang ini kayaknya nggak terlalu panjang ya guys. Kenapa Mas Tulus? Ya karena cuma sedikit yang dibahas ya. Soal kejadian yang terjadi di daerah Pasar Minggu di Jalan Raya AOP Gudang SDA atau Sumber Daya Air di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di 21 Mei kemarin ya. Dari kejadian tersebut ada sebuah warung yang juga terdampak, ada hampir 2 kendaraan yang terseret, tapi alhamdulillah tidak. Kemudian ada sebuah unit mobil yang juga terdampak, tapi akhirnya bisa semuanya selamat. Jadi di balik jebolnya tanggul tersebut sebetulnya tidak terlalu banyak dampak yang diberikan, alias masyarakat yang terdampak juga tidak terlalu lama karena cuma sebentar saja. Nah, Pasar Minggu ini kalau kalian mau tahu teman-teman, salah satu titik yang lumayan cuma numpang lewat gitu loh guys. Jadi kalau kalian kemarin, aku tahu sih teman-teman tuh perhatian sama Mas Tulus, tahu banget. Karena sama-sama, waduh Mas Tulus di Pasar Minggu nih, terus banjirnya di Pasar Minggu, Mas Tulus kenapa-napa nggak ya? Aku tahu betul. Alhamdulillah, terima kasih orang-orang baik. Mudah-mudahan baik yang jenengan jadi berbalas kebaikan dari Allah juga ya. Aku tahu teman-teman perhatian, teman-teman care sama Mas Tulus, kok bisa ada gini. Mas Tulus nggak apa-apa kan? Mas Tulus baik-baik aja kan? Alhamdulillah, berkat doa teman-teman Mas Tulus baik-baik aja, tidak terkendala apa-apa, karena kejadiannya terjadinya arah ke bawah. Dan Pasar Minggu itu jarang banjir yang bisa sampai 2 hari, kecuali yang 5 tahunan ya. Di tempat tinggal saya yang lama, yang 5 tahunan paling lama itu 2 hari, lebih tepatnya cuman jadi aliran saja. Jadi kalau yang kemarin banjir di wilayah Pasar Minggu yang kemarin jebol itu ya cuman hari itu juga teman-teman, sorenya sudah surut, sudah bisa ditanggulangi, kemudian kendaraan juga sudah bisa mulai lewat, meskipun tetap ada genangan meskipun tidak tinggi. Jadi memang di situ tuh sudah biasa. Jadi ada semacam tanggul yang nutupin gitu, tanggulnya lebih tinggi dari jalan karena suka meluap airnya. Nah kalau sudah meluap,
ya sudah, selamat malam, banjir, tapi ya hanya numpang lewat sebetulnya. Tidak lama, tidak sampai berhari-hari, seperti itu ya. Dan di hari yang sama, ternyata beberapa kejadian juga banyak ya. Selain di Jakarta Selatan, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, daerah Bendungan Hilir atau Jalan Penjerihan itu juga sama. Setahu aku juga, ada genangan juga sampai jalannya nggak bisa dilalui. Dan Jakarta ini meskipun kalian anggap sebagai kota besar, ibu kota Indonesia misalnya, jangan salah, titik-titik tertentu ada yang banjir sampai nggak bisa lewat. Di Duri Kepa tuh, di Tanjung Duren ya, ada namanya Kali Sekretaris yang di belakang Indosiar yang banyak bidadari-bidadari surga kalau malam. Karena Mas Tulus kan dulu kan pernah di Indosiar berapa bulan? 6 bulan, 8 bulan ya. Mas Tulus pernah kan di acara Bintang Pantura dulu 6 bulan aku di sana, dan aku tuh tahu di belakang Indosiar tuh memang ada Kali Sekretaris yang kalau malam tuh tempatnya nongkrongnya para bidadari ya kan. Kalau sekarang katanya LC lah istilahnya gitu. Jadi itu kalau sudah meluap, waduh udah banjir itu mah. Cuman sekali lagi ya cuman numpang lewat gitu. Jarang sih di daerah beberapa titik aja sih. Beberapa titik aja yang memang lama, cuman beberapa di antaranya cuma numpang lewat doang. Sebetulnya sebentar, cuman apa gitu. Pernah ada beberapa kejadian seminggu karena sudah parah banget. Itu daerah Cawang ya, Otista juga beberapa tempat di sini. Jadi kalau jujur, kalau pas yang 5 tahunan, aku juga bingung melewat teman-teman. Karena memang susah, meskipun di Pasar Minggu ini tinggi gitu loh. Jadi ada beberapa jalan yang putus, yang kita tuh nggak bisa aksesnya harus lewat sana, muter lagi. Yang harus lewat situ cepat, karena kan ada turunan. Tuh di Al-Hawi ada cari yang namanya Condet Al-Hawi. Itu kalau sudah banjir, bisa lumpuh kalau yang perjalanan dari Condet menuju ke kota tempat lain. Karena Dewi Sartikanya juga masih banjir beberapa titik. Cawang, terus Kalibata, itu juga sama teman-teman. Jadi memang sudah apa ya, ya itu sudah bukan rahasia umum. Jakarta emang yang perlu diatasi dari dulu, ganti pejabat, ganti gubernur selalu banjir yang dibahas ya. Jadi di hari yang sama tuh juga kejadian banyak sekali yang terjadi kejadian serupa. Nah, kalau kita bisa lihat nih, sekarang kita melihat intuisi secara universal ya. Bukan cuma untuk Jakarta, 21, 22, kemarin juga sama, kemarin juga lumayan banjir di mana-mana, 22 tuh lumayan deras. Malah 22 jatuhnya lebih banyak daripada 21, tapi tidak terdata untuk di Jakarta. Dan kalau kita baca dari angka 21, 2105, 2025, potensi yang sama masih seputar air. Jadi Mas Tulus masih minta perhatian teman-teman untuk waspada dengan air sampai di, kalau dari hitungan angka ya, sampai tanggal di 29 Mei secara hitungan airnya. Nah, alhamdulillahnya tuh satu ya. Satu doang yang bagus. Jaraknya tidak panjang. Jangka intuisinya tidak panjang. Jadi tadi saya hitung sih, mungkin ya tadi saya bilang sampai tanggal 29 ya. Hitunganku mungkin sampai tanggal 29 untuk intuisi air yang sama. Cuman ini masih besar ya teman-teman, 21052025. Satu itu, dua itu air di bagian depan, tanah di bagian belakang, kemudian angin di bagian tengah. 2025 itu sudah air dan juga angin di situ di bagian belakang. Jadi hati-hati. Masih ada potensial cuaca buruk, mungkin 23, mungkin hari ini, mungkin 24, 25, 26. Yang perlu diwaspadai lagi adalah tanggal genap sih sebetulnya kalau dari hitungan saya, 24, 26, 28. Itu perlu dijadikan kehati-hatian. Karena kalau dibaca dari angka 21, selain air yang terlalu melimpah, airnya terlalu banyak. Jadi simbolnya itu adalah karena air duluan baru tanah, tanahnya kalah dengan air. Artinya akan banyak yang terendam. Ya kalau di Jakarta sih kalau numpang lewat enak ya. Kalau yang sampai lama, sampai berhari-hari itu kasihan kalau sampai yang seperti itu. Beberapa titik di Jakarta ada loh yang kayak gitu, yang sampai lama, sampai berhari-hari. Cuma yang di Jakarta, khususnya di dekat tempat tinggal saya, karena kami juga lumayan tinggi posisinya, dia akan di tempat yang rendah lagi. Seperti itu terus posisinya, jadi cuma numpang lewat. Cuma ini masih ada yang gambarannya terendam ya. Artinya masih cukup banyak lagi peluasan-peluasan titik yang disampaikan oleh air ini kepada kita. Karena memang ada poin-poin tertentu yang dihitungannya ini justru air tuh ngerendam tanah. Karena tanah kalah sama air. Ini satu hal yang perlu kita waspadai. Jadi tingkatkan kehati-hatian kalau kalian memang masih tinggal di tempat atau bantaran kali atau di posisi yang memang sudah rawan banjir atau sudah sering terjadi banjir. Jadi tetap saya ingatkan untuk mewaspadai cuaca yang saat ini memang sedang kurang menentu. Dan kalau dari hitungan 2105,
Selain cuaca ekstrim atau air yang melimpah, di sini angin juga masih jadi dominan. Hati-hati dengan angin, karena berkali-kali juga kita baca kemarin sampai September, kalau hitungan saya masih panjang, dan masih berpotensi ada angin kencangnya. Kalau hujannya bareng sama angin kencang, terus airnya tadi ngerendam tanah, tanah jadi gembur, banyak pohon-pohon yang tidak terlalu kuat, ya bisa roboh begitu saja. Jadi ini juga tingkatkan kewaspadaannya terkait dengan selain cuaca buruk, angin kencang masih jadi potensi yang sama. Jadi potensi yang bisa menyerang kita atau bisa ada di sekitar kita. Kalau memang lagi angin kencang atau hujan, mau di mall atau tempat umum atau apapun itu, gunakan tempat yang kira-kira aman kalau parkir kendaraan. Atau kalau mau berteduh, juga cari tempat yang aman. Itu pesannya Mas Tulus, karena potensinya masih ada, meskipun dalam jangka pendek. Ya, alhamdulillahnya tuh satu itu doang jangka pendek. Cuman kalau secara jauh, nauzubillah min zalik, janganlah. Cuman besar. Nah, sayangnya itu satu, besar. Kuotanya akan besar. Jangkanya akan besar. Kekuatannya akan besar meskipun dengan kuota yang tidak terlalu besar, dengan kuota yang tidak terlalu tinggi. Tetapi ini jadi perlu tetap jadi kewaspadaan lagi, karena ini rata, teman-teman. Ini rata di mana-mana ada cuaca buruk. Kemudian di sini juga aku masih melihat ada potensi gempa. Dan meskipun mungkin juga tidak akan merusak atau mungkin besar dengan skala yang tidak terlalu besar atau tidak merusak, ini juga tetap jadi bahan kewaspadaan karena ini meluas ya teman-teman. Jadi intuisi yang kita rasakan ini sebetulnya beberapa hari belakangan itu sebetulnya intuisinya pendek. Jangkanya atau jaraknya, sayangnya ini meluas, jadi merata, jadi semuanya akan bisa ngalamin. Kalau misalnya banjirnya di Jakarta, tiba-tiba tempat lain juga banjir. Kemarin longsor di Magetan, di mana? Trenggalek, nanti bisa jadi tempat lain juga sama gitu. Jadi sebenarnya intuisinya jangka waktunya itu pendek, cuman kekuatannya besar dan meluas. Ini yang agak kurang bagus, sehingga beberapa kali, apalagi nih mulutnya lagi ngoceh aja nih teman-teman. Dari tadi ada rumah yang tenggelam, ada rumah yang keseret, ada rumah yang ketarik air katanya. Ini juga masih jadi potensial yang perlu kita waspadai teman-teman ya. Aku nggak mau kita jadi takut soal itu, tapi gini, aku ngasih saran sama teman-teman itu ketika kita melihat potensi bencana, setidaknya kita harus tahu atau aware bahwa memang setiap orang tidak pernah tahu kapan akan terdampak bencana, kapan akan terkena musibah dan seterusnya. Tetapi setidaknya teman-teman harus mengerti kalau memang kalian tinggal di tempat yang rawan. Saya sudah hampir 4 tahun tinggal di Ketapang kemarin ya, di Pasar Minggu, dan itu tuh memang rawan. Yang tahu belakang Strada, kalian cari tahu lah itu. Itu turunannya juga tajam banget, dan situ tuh jatuhnya kayak rawa kan dulunya. Jadi kalau kita mau pergi-pergi tuh juga kita siapkan barang nih, harus pakai tinggi. Kemudian barang-barang yang dibawa kita naikin kalau saya mau pergi, dan itu tuh satu kebiasaan yang akhirnya kebiasaan sampai sekarang. Saya tuh jadi kayak kalau kulkas sampai saya kasih roda lagi, jangan sampai nyentuh tanah. Jadi kebiasaan sampai sekarang. Jadi ya prepare hal seperti itu, jangan sepele. Kalau emang tinggal di lantai 2 misalnya, yang di bawah ada motor, ada apa, kita harus siapkan juga untuk hati-hati. Jadi itu sudah jadi mitigasi yang sudah hafal bagi saya, karena saya lumayan lama tinggal di tempat yang banjir. Dan kalau sudah banjir ya aku beberapa kali juga share videonya ke kalian. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran yang berarti. Yang aku sampaikan bukan sesuatu yang pasti terjadi, memang hanya sekedar membaca intuisi, tapi sekali lagi ini potensinya cukup besar ya. Potensinya besar meskipun jangkanya tidak panjang. Ya, Jabodetabek, Pulau Jawa khususnya masih perlu waspada dengan air yang melimpah. Mungkin di tanggal-tanggal genap di akhir bulan nih, 24, 26, 28 hati-hati. Bahkan 23 hari ini itu air sama angin tuh juga waspada. Ini air angin ya teman-teman, 23 itu, jadi harus waspada soal itu. Bahkan tadi Cerondol ngoceh terus soal rumah yang terseret. Aku sih nggak tahu ya, nauzubillah min zalik, mudah-mudahan nggak ada. Cuman dia ngoceh itu terus. Oke, kita garis bawahi lagi, ada potensi air yang sama dengan keadaan yang melimpah. Kemudian juga ada angin kencang di sini, dan simbolnya tanah dan juga air. Jadi kayak air yang menggemburkan tanah tapi yang berlebihan ya, jadi lumpur dong jadinya. Berarti bisa diartikan sebagai banjir bandang,
longsor misalnya, atau terlalu banyak kandungan air di tanah itu sehingga terlalu gembur, kemudian terlalu mudah untuk jatuh atau terlalu mudah untuk rontok. Itu yang bisa Mas Tulus sampaikan di balik intuisi jebolnya bendungan di wilayah Jalan AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari kejadian-kejadian atau bala apapun yang kurang baik buat kita. Amin ya Allah. Semoga Allah jauhkan kita dari itu ya. Amin. Jangan lupa untuk terus jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga untuk terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Kalian yang sekarang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duit kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat kita semua segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga segera terjual. Kalian yang sekarang mungkin sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin ya Allah. Teman-teman mau bahas apa lagi? Kalian bisa DM di Instagramnya Mas Tulus atau langsung follow juga boleh di BigTulus_official, atau kalian bisa juga berkomentar di postingan yang sudah Mas Tulus buat di YouTube. Kalau punya kontak pribadi Mas Tulus juga boleh, silakan infokan Mas Tulus bahas ini, Mas Tulus ada kejadian ini, ada kejadian ini. Boleh, nanti kalau ada waktu kita akan bahas ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di next video ya. Mas Tulus pamit dulu ya orang baik. Sehat berkah buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Cangkeme cerondol.